Halo, sobat, jumpa lagi di channel kami. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan tekan loncengnya. Halo, buat kalian yang julid, nyinyir, sukanya ngebangun narasi buruk kepada Anies Baswedan, silahkan simak baik-baik biar enggak gagal paham. Saat ini, menjelang tahun politik nasional, Pilpres 2024, banyak kanal-kanal di YouTube, Instagram, TikTok, dan media sosial lainnya. Beberapa penggiatnya setiap saat membangun narasi memburuk-burukan seseorang, menjatuhkan citranya dengan hal yang tidak benar, dan yang parahnya lagi sesuai pemikiran dan imajinasi mereka. Mari kita menengok ke belakang beberapa tahun silam. Perjalanan Anies dan Jokowi dari Pilpres hingga reshuffle menteri. Keputusan Presiden Jokowi mencopot Anies Baswedan dari kursi Mendikbud terbilang mengejutkan. Banyak yang tak menyangka, Anies yang menjadi bagian dari tim pemenangan Jokowi JK di Pilpres 2014 akan diberhentikan dari posisi menteri. Dalam wawancara khusus dengan Detikcom, Selasa, 9 Agustus 2016, Anies menuturkan awal cerita dia dipilih jadi jubir tim Jokowi JK, Doktor Ilmu Politik dari Northern Illinois University AS, ini tampak bersemangat menceritakan kelanjutan perjalanan politiknya setelah selesai mengikuti konvensi Capres Partai Demokrat. Posisi duduknya diubah tak lagi bersandar, membuatnya terlihat menjadi lebih antusias saat bicara soal Jokowi. Sekitar bulan Mei 2014, saya sedang di rumah, saya ditelepon. Andi Wijayanto yang nelepon, tanyanya, "Mas, ada waktu bicara?" "Oke, bisa." Pas itu ternyata, "Mas, sebentar, Mas, pada waktu itu Pak Jokowi nggak bisa bicara," tutur Anies. Andi lalu menyudahi telepon. Anies menduga mendadak Jokowi ada urusan sehingga tak jadi bicara dengannya. Dia mengira akan segera ditelepon lagi, namun ternyata tak ada panggilan masuk hingga beberapa jam setelahnya. Telepon penting itu baru datang di malam hari, dimulai oleh Andi, lalu diserahkan ke Jokowi. Di situ Pak Jokowi bicara. "Pak Anies, apa kabar?" "Ya gitulah, baik. Pak Anies, bantu saya untuk di kampanye." "Baik Pak, siap. Apa yang bisa saya bantu?" "Bantu-bantu juru bicaralah di tim kita." "Oke. Singkat. Jadi nggak ada yang khusus." "Baik, Pak, nanti saya follow up sama Andi," ujar Anies menceritakan percakapannya dengan Jokowi. Tak lama setelah telepon dari Jokowi, JK juga menelepon. Isinya sama, meminta bantuan ke Anies untuk jadi juru bicara. Usai dua telepon itu, keesokan harinya Anies menemui Jokowi dan JK. Anies diminta menempel kemanapun Jokowi pergi. Mulai dari titik itu, Anies terjun total membantu kampanye Jokowi. Jadi kemudian mulai tuh soal visi misi. Nyusun segala, mulai tuh. Jadi saya kemudian all out. Ujarnya masih tampak antusias. Jika mendengar itu, mungkin akan terasa ganjil terkait cepatnya Anies menerima pinangan Jokowi JK. Ayah 4 anak ini menjelaskan, sejak awal dia memang mendukung Jokowi. Sehingga, ketika tawaran itu datang, seperti keinginan yang menjadi kenyataan. "Pak Jokowi ini orang baik. Saya selalu katakan ini orang baik, karena itu saya mau bantu orang baik. Dan kalau ada orang baik maju, tanggung jawab orang baik lainnya, kita-kita semua yang membantu, jangan diam. Karena saya sering mengatakan, orang baik itu kalah bukan karena banyaknya orang jahat. Tapi karena banyaknya orang baik lain memilih diam, karena itu yuk diewangi," kata pria yang meraih gelar sarjana ilmu ekonomi di Universitas Gadjah Mada ini. Setelah masuk ke tim Jokowi, Anies makin yakin pilihannya tak salah. Karena ternyata isi tim Jokowi JK adalah teman-teman seperjuangannya. Anies selalu total berkontribusi, menyumbang pikiran, tulisan-tulisan, dan mendampingi kemanapun Jokowi pergi. Pas kami lagi sama-sama, itu kesempatan ngobrol, diskusi. Wah itu, naik kijang pagi-pagi keliling. Di mana ada beliau, di situ ada saya, ujar Anies sambil tersenyum, terlihat makin antusias. Cucu pejuang kemerdekaan AR Baswedan ini terasa kian semangat saat menuturkan momen-momen mengantar Jokowi mendaftar ke KPU. Saat itu, tim Jokowi JK berencana naik bajai mendaftar ke KPU. Anies merasa kecil hati di tengah penggede partai yang mengiringi, namun ternyata dia yang dicari Jokowi untuk mendampingi. Penggede-penggede partai itu ada semua, kami kumpul di Taman Menteng, semuanya ada di situ. Saya ini juga hadir di antara semua itu, lalu iring-iringan jalan ke KPU, beliau di depan diarak banyak orang. Ya saya sebagai bagian dari yang iring-iringan itu masuk, di sana sudah banyak sekali bajai.
Jadi saya duduk di salah satu bajai kosong, tutur Anies. Terus tahu-tahu, Pak Anies mana, nyari-nyari. Nih di sini nih, Pak Anies. Di sini Pak Anies. Jadi ramekan itu. Pak dicariin, duduk sama Pak Jokowi. Jadi saya pindah dari bajai yang saya sudah duduk, pindah naik ke bajai bersama Pak Jokowi, imbuh mantan rektor Universitas Paramadina ini. Kemudian cerita setelah itu sudah banyak diketahui, Jokowi JK menang Pilpres 2014. Anies lalu diminta masuk ke kantor transisi, menjadi staf. Dalam pembentukan kabinet kerja, Anies diminta menjadi Mendikbud dan dilantik pada 27 Oktober 2014. 21 bulan setelah puncak cerita manis itu, cerita berubah, Anies diberhentikan. Presiden Jokowi beralasan menyesuaikan perkembangan. Sakit hatikah Anies Baswedan? Begini jawabannya, kampanye itu mendorong orang baik, dan kita bersyukur beliau jadi presiden. Kan kita tidak berkampanye saya jadi menteri. Kita berkampanye itu beliau jadi presiden. Lalu presiden itu memiliki hak A, B, C, D, E, F, G. Jadi keputusan mengganti ya keputusan politik, dan saya harus hormati itu. Jadi tidak bisa saya mengatakan it's about me, saya dulu ikut jadi saya berhak untuk 5 tahun, tidak. Sepenuhnya hak presiden, jawab Anies mantap. Pria yang juga menggagas gerakan turun tangan ini mengatakan, Indonesia butuh orang yang memikirkan negara. Dia tak perlu protes atau sakit hati ke Presiden Jokowi karena niatnya bernegara, bukan sekadar berpolitik demi kekuasaan. Saya berharapnya, mari kita lebih sering bernegara daripada berpolitik, karena Indonesia ini perlu orang yang memikirkan negara. Kalau orang memikirkan politik terus, nggak selesai-selesai, ujarnya. Saya sampai pernah bilang, pemilu itu 5 tahun sekali, bukan pemilu tiap hari. Kalau pemilu tiap hari, pilpres tiap hari, konsen kita pada pemilu terus, kapan memerintah? Kapan kita bekerja, sambung Anies. Dia yakin Jokowi punya banyak pertimbangan mencopot dirinya. Tak ada sakit hati, sepenuhnya Anies percaya kepada Jokowi. Jadi saya sampaikan bahwa ini adalah 100% haknya Presiden. Jadi saya nggak mau tempatkan rasa. Ini keputusan Bapak Presiden yang tentu mempertimbangkan banyak faktor, ujar Anies. Dikutip dari artikel Detik News Senin, 15 Agustus 2016. Terima kasih sudah melihat video ini, sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan loncengnya. Assalamualaikum.